Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamiluddin, NIM 2008205009, kelas Akuntansi Syariah 3C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah, yaitu adab mudharabah, dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Haulah Nahwatul Nisa, MSc. Ya, pengertian mudharabah pada umumnya, kata mudharabah ini berasal dari kata dharb yang berarti mukul atau berjalan. Pengertian dari mukul atau berjalannya ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama minimal menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan apabila kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya. Terus pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal minimal menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan mudharib untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya. Dan jika disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut. Jadi mudharabah ini dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal, sohibul dan pengelola modal mudharib, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Terus yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah ini tuh kebalikan dari mudharabah yang pertama. Mudharabah atau spesifikasi mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan keseluruhan umum minimal dalam memasuki jenis dunia usahanya. Terus landasan syariah mudharabah, pada dasarnya landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan tersebut terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat tersebut mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi, dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah. Terus yang kedua yaitu Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyariatkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Terus yang ketiga yaitu ijma. Imam Zailaini telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkontribusi terhadap legitimasi pengelola harta, yaitu secara mudharabah. Terus manfaat mudharabah ini ada beberapa ya. Yang pertama itu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat. Terus yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negatif spread.
Terus yang ketiga yang terakhir yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.